Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dini Nurwintang dengan NPM 2156009, Dewi Nupianti dengan NPM 2156010, Sri Handayani dengan NPM 2156011, Suryani dengan NPM 2156012. Di sini kami ingin berargumentasi tentang implementasi pencegahan intoleransi di kalangan masyarakat. Pembukaan. Di Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, budaya, maupun tingkatan ekonomi sosial yang berbeda-beda. Agama di Indonesia. Agama di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan tempat nama ibadah agama di Indonesia yaitu agama Islam, nama tempat ibadahnya yaitu di masjid. Agama Kristen, nama tempat ibadahnya yaitu di gereja. Katolik, nama tempat ibadahnya di gereja. Hindu, nama tempat ibadahnya di pura. Buddha, nama tempat ibadahnya di wihara. Konghucu, nama tempat ibadahnya di kelenteng. Mayoritas di Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Budaya. Di Indonesia terdapat berbagai macam-macam budaya, diantaranya seperti kesenian batik, kesenian reog, dan kesenian tari pendet. Kebudayaan tersebut sangat khas dan terkenal di Indonesia. Berbagai macam warisan budaya Indonesia yang diakui di dunia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya yang dapat menjadi nilai penting bagi bangsa Indonesia dan layak untuk dilestarikan. Tidak hanya memiliki warisan budaya yang unik, namun berbagai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang sudah mendunia. Warisan budaya tersebut merupakan hasil turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dalam usahanya untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Demikian. Untuk selanjutnya, sebagai deskripsi mau dilanjutkan Bunda Dewi. Mendeskripsikan implementasi pencegahan intoleransi di kalangan masyarakat. Implementasi adalah suatu tindakan dari suatu rencana atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang atau disebut suatu penerapan. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu hal yang akan terjadi. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah atau tindakan untuk mencegah sesuatu hal yang akan terjadi. Anti adalah atau yang berarti melawan, menentang, menolak, memusuhi. Tidak setuju berarti juga tidak senang atau tidak suka. Intoleransi adalah pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan. Mengapa biasa terjadi intoleransi di Indonesia? Munculnya intoleransi disebabkan oleh 4 faktor. Di antaranya, 1. Pandangan keagamaan sektarian. Secara etimologis berasal dari kata sekte yang memiliki arti suatu kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Yang kedua, populisme agama. Aliansi massa dari berbagai elemen dari kelas yang disatukan oleh simbol keagamaan yang menjadi pengikat identitas bersama yang kemudian mendapu diri sebagai
representasi umat Islam untuk kemudian diarahkan pada mobilisasi politik demi penguasaan atas sumber daya dan hegemoni kekuasaan. Yang ketiga, politisi yang memanfaatkan agama. Politik manipulasi mengenal pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar menjadi migrasi pemahaman permasalahan. Yang keempat, pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama. Polemik penolakan untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat agama minoritas memang bukanlah cerita baru. Merujuk pada tata cara pendirian rumah ibadah yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan gedung. Mengapa perilaku intoleransi bisa terjadi? Karena kurangnya pengetahuan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan banyaknya penilaian negatif tentang kelompok tertentu. Pada kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat, ini akan memicu dampaknya rasa toleransi yang ada di masyarakat. Nah, di sini adanya pelanggaran hak asasi manusia karena warga masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Tempunak, tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah di masjid tersebut. Aparat dari kepolisian, Komnas HAM maupun dari Polda Kalimantan Barat turun langsung untuk menertibkan para perusak masjid tersebut. Di sini menjadi tanggung jawab besar bagi masyarakat dan pemerintah khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus tentang budaya. Di sini ada kasus yang mencontohkan seperti rasa intoleransi yang ada di masyarakat. Waktu itu ada seorang artis atau public figure yang merasa mengolok-olok dari budaya Papua. Waktu itu para masyarakat Papua merasa tidak dihargai maupun merasa dihina oleh perkataan dari public figure tersebut. Disinilah rasa intoleransi yang terjadi di kalangan masyarakat karena adanya sedikit pemahaman bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita memandang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pada kasus tersebut, public figure memakai pakaian adat Papua dan merasa dirinya seperti bukan orang Papua karena menghina dari fisik orang Papua tersebut. Nah, di sini kepala suku dari Papua itu tersendiri merasa tidak dihargai dari kebudayaan Papua karena memakai pakaian adat dan mengatakan jika Papua itu jelek dan tidak ada rasa tanggung jawab atas perkataannya. Sebagai masyarakat yang ada di Papua mengharap kepada public figure tersebut agar bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan kepada masyarakat Papua. Tidak hanya minta maaf secara di media sosial, tetapi public figure tersebut juga diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Papua dan hadir di wilayah Papua itu sendiri. Disinilah rasa toleransi sebagai warga masyarakat di Indonesia harus mengerti budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan cara menghargai, menghormati, dan banyak ras suku budaya yang berbagai macam yang ada di Indonesia. Kemudian kasus ini juga dilaporkan di Komnas HAM, kemudian dari Komnas HAM menghimbau kepada public figure tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Papua. Dengan ini, dari kepala suku Papua dan public figure tersebut sudah memiliki itikat baik untuk berdamai. Nah, demikian dari kasus yang diambil dari kelompok 2 tentang kasus dari intoleransi tentang agama dan budaya. Terima kasih. Kesimpulan secara global. Maka dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia harus membiasakan hidup bertoleransi dan menerapkan pendidikan toleransi
sejak dini pada anak agar anak-anak dapat memahami arti toleransi sehingga dapat menjadi masyarakat yang mampu mengimplementasi suatu upaya untuk mencegah intoleransi di dalam masyarakat. Karena dengan adanya toleransi dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih rukun, nyaman, harmonis, dan dapat saling menghargai perbedaan baik itu suku, ras, agama, budaya, dan tingkat ekonomi. Pada penegak hukum juga sangat penting perannya untuk melakukan tindakan tegas terhadap suatu kekerasan dan pelecehan dalam intoleransi yang ada di Indonesia. Serta rasa nasional yang tinggi juga sangat penting menjaga suatu perdamaian antar umat beragama, menjunjung tinggi nilai Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka akan terwujud rasa saling menghargai antar umat beragama, rasa perdamaian di kalangan masyarakat. Demikian tugas dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.